Ya, shalom, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita boleh bertemu lagi di pertemuan kita di pagi hari ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk materi kita hari ini, kita sudah masuk di bab 3 ya, di bab 3 yaitu materi tentang mengelola informasi yang ada di dalam ceramah. Mengelola informasi dalam ceramah. Ya, jadi dari materi ini ada beberapa kompetensi yang harus kita pelajari ya. Jadi untuk pertemuan awal ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan di dalam ceramah. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan di dalam ceramah. Ya, jadi dari kompetensi dasar ini ada beberapa dua tujuan ya, ada dua tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kita sehubungan dengan kompetensi dasar ini. Nah, tujuan yang pertama, siswa dapat memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa dapat menemukan informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah. Nah, jadi kedua tujuan ini yang harus kita capai dalam pembelajaran kita atau pertemuan kita hari ini. Ya, jadi di sini kita membahas tentang ceramah. Nah, yang pastinya kalian sudah anak-anakku sudah pernah mungkin mengikuti ceramah ataupun seminar-seminar. Nah, di sini yang perlu kalian pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ceramah itu, ya. Apa yang dimaksud dengan ceramah? Nah, di sini kita bisa lihat apa pengertian dari ceramah. Ya. Jadi ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan ceramah. Adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita berbicara ceramah, ya kadang kita menyamakan antara ceramah, pidato dan khotbah, ya. Kadang ketiga bentuk ini sering disamakan antara ceramah, khotbah dan pidato. Ya, sebenarnya ketiga poin ini sebenarnya berbeda, ya, memiliki persamaan dan juga perbedaan. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ceramah. Nah, kira-kira di sini kalau kita berbicara tentang ceramah, selain dari ceramah, kita pula mengenal istilah dikatakan dengan pidato dan khotbah, ya. Apa yang dimaksud dengan pidato? Pasti kalian sudah tahu atau sudah pernah melakukan satu pidato, baik itu dalam pembelajaran di sekolah maupun mungkin mengikuti lomba-lomba atau tanding-tanding yang ada dilakukan di tempat kalian, ya. Nah, jadi pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ya. Jadi intinya kalau pidato itu adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, ya. Yang bagaimana dikatakan dengan persuasif, ya? Ya, jadi persuasif adalah berisi ajakan atau dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan pidato. Jadi dikatakan dia pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif, jadi berisi ajakan atau dorongan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan khotbah? Ya, apa yang dimaksud dengan khotbah? Ya, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, ini. Nah, kalau khotbah ini biasa dilakukan berhubung ya. Kalau kita yang Nasrani, ya, kita biasa mendengarkan khotbah itu saat kita beribadah. Ya. Jadi kita mendengarkan khotbah. Nah, di sini dikatakan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan, yang intinya berisi ajakan-ajakan untuk memperkuat
keimanan kita, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat dan mendengar pengertian dari ketiga hal ini, yaitu antara ceramah, khotbah dan pidato, ya pasti kita mengetahui, ya. Pasti kalian akan mengetahui apa persamaan dari ketiga bentuk ini, ya. Yaitu antara khotbah, ceramah dan pidato. Ya. Yang jelas persamaannya sama-sama disampaikan di depan umum, ya, itu persamaannya. Ya. Yang jelas kemudian kalau kita berbicara perbedaannya antara ceramah, pidato dan khotbah, ya banyak perbedaannya, ya. Ya, yang intinya tadi dikatakan kalau persamaannya, ya sama-sama disampaikan di depan umum atau di halayak umum. Ya, kalau pidato perbedaannya, kalau kita melihat perbedaan yang mendasar antara ceramah, pidato dan khotbah, kalau pidato itu topik pembicaraannya bersifat umum, ya. Kalau pidato topik pembicaraannya itu bersifat umum. Nah, sedangkan kalau khotbah, yang jelas namanya khotbah, pasti topik pembicaraannya berhubungan dengan tentang keagamaan, ya. Jadi itu disesuaikan dengan agama yang memberikan khotbah itu, ya. Kemudian kalau ceramah topiknya ya berupa atau bersifat pengetahuan ataupun keagamaan, namun tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Itu yang dimaksud dengan kita melihat perbedaan, ya, antara pidato, khotbah dan ceramah, ya. Nah, jadi intinya sama-sama disampaikan di depan umum, itu persamaannya. Ya, kalau perbedaannya tadi dilihat dari topiknya, ya, dari isi topiknya itu. Ya. Yang jelas kalau khotbah itu ya kebanyakan diadakan di dalam tempat-tempat ibadah, ya, tempat-tempat ibadah itu dilakukan khotbah. Tetapi kalau pidato biasanya disampaikan di acara-acara atau tempat-tempat tertentu. Nah, itu pidato. Sedangkan kalau ceramah, biasanya kalau kita mendengarkan ceramah itu biasanya kita bisa dilakukan juga di tempat ibadah bisa. Kemudian di kampus, bagi mahasiswa biasa kan ada diadakan di kampus. Bagi siswa biasa diadakan di sekolah, ya. Atau mungkin diadakan di suatu tempat tertentu, misalnya di aula, ya. Aula apabila dia berhubungan dengan ceramah yang bersifat ceramah yang umum, maksudnya menjangkau semua, ya, bukan hanya untuk siswa saja tetapi secara keseluruhan. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan antara ceramah, khotbah dan pidato, ya. Jadi kalian harus bisa memahami ketiga poin ini perbedaannya. Jadi jangan disamakan antara pidato, ceramah dan khotbah. Jangan nanti ditanyakan apa yang dimaksud dengan khotbah. Kalian menyampaikan apa yang dimaksud khotbah, yang kalian sampaikan adalah pengertian dari ceramah atau sebaliknya. Itu. Ya. Jadi di sini di dalam yang intinya di sini yang kita bahas yaitu berhubungan dengan ceramah, ya. Yang kita bahas yaitu berhubungan dengan ceramah. Jadi di dalam ceramah, ya, di dalam ceramah ada beberapa jenis-jenis informasi yang harus ada di dalam teks ceramah, ya. Jenis-jenis informasi yang ada di dalam teks ceramah. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, ya, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Nah, kemudian yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya, ya. Contohnya dalam media massa dikenal dengan bentuk penyajiannya biasa ada dikatakan dengan bentuk ada bentuk tulisan, kemudian ada bentuk foto, ada bentuk kartun dan ada yang dalam bentuk karikatur. Nah, ini adalah jenis-jenis informasi. Jadi selain dari dua informasi ini ada lagi dikatakan dengan informasi berdasarkan lokasi, ya. Jadi informasi berdasarkan lokasi peristiwa yaitu informasi berdasarkan
tempat kejadian peristiwa itu berlangsung, ya. Jadi ada tempat kejadian peristiwa berlangsung. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, ya. Jadi untuk bidang kepentingan dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Nah, yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 jenis informasi ya yang ada dalam teks ceramah. Nah, jadi kelima informasi ini yang harus kalian pahami. Jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Sebelum kita mempelajari nantinya struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis informasi yang ada di dalam teks ceramah. Jadi ada 5. Informasi berdasarkan fungsi, kemudian informasi berdasarkan format penyajian, kemudian yang ketiga informasi berdasarkan lokasi peristiwa, dan yang keempat informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan yang kelima informasi berdasarkan bidang kepentingan, yang terbagi lagi menjadi, untuk yang poin yang kelima ini terbagi lagi menjadi 4 jenis ya. Jadi Ibu harap pembelajaran hari ini kalian bisa pahami ya, khususnya berbicara tentang ceramah ya, karena intinya di sini kita berbicara tentang ceramah ya, mengelola informasi yang ada di dalam ceramah ya. Walaupun tadi di awal kita berbicara juga tentang pidato maupun khotbah, tetapi itu hanya bagian ya. Ya, jangan ada nanti yang menyamakan antara ceramah, pidato dan khotbah ya. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa pada dasarnya antara ceramah, pidato dan khotbah itu ya memiliki persamaan dan juga perbedaan ya. Jadi persamaan yang mendasar antara ketiga ini, Ibu ulangi kembali ya. Jadi untuk persamaan yang mendasar sama-sama disampaikan di depan umum ya. Kemudian perbedaannya dari topik pembicaraan ya, topik pembicaraannya itu yang disampaikan itu ya. Kalau pidato itu kan bersifat umum, kalau khotbah dia bersifat keagamaan. Nah, kalau ceramah bersifat pengetahuan atau keagamaan juga boleh ya. Nah, kadang biasa kalau ceramah ya, kalau ceramah itu disampaikan oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidang itu ya, yang akan menyampaikan ceramah itu. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang ceramah, ingin menjadi seorang penceramah, kita harus benar-benar menguasai ya topik yang akan kita sampaikan. Nah, biasanya orang-orang yang ditunjuk untuk memberikan ceramah, orang yang benar-benar menguasai bidang itu. Misalnya akan menyampaikan ceramah tentang pendidikan, yang jelas orang yang benar-benar menguasai tentang pendidikan. Nah, itu yang dipanggil atau yang bisa memberikan ceramah tentang pendidikan ya, atau mungkin tentang kesehatan ya. Topik misalnya tentang ceramah tentang kesehatan, yang jelas yang akan menyampaikan itu adalah orang-orang kesehatan ya, yang benar-benar ahli di bidangnya itu. Jadi itu yang perlu kalian pahami tentang materi tentang ceramah ini ya. Jadi mengelola informasi, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, bisa mengelola informasi yang ada di dalam teks ceramah ya. Jadi Ibu harap materi ini bisa dipahami dengan baik ya, bisa dipahami dengan baik, karena
dari materi ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya. Ya, jadi tugasnya di sini tidak terlalu rumit ya. Hanya di sini kalian menentukan manakah informasi berikut yang berkaitan dengan masalah bahasa ya. Cuma kalian menentukan mana informasi-informasi berikut yang termasuk atau berkaitan dengan masalah bahasa ya. Yang pertama, kesantunan itu penting untuk diperhatikan dalam berbagai kesempatan. Apakah dia tergolong masalah bahasa atau bukan? Kalau misalnya kalian mengatakan itu tergolong, informasi tersebut tergolong masalah bahasa, apa alasannya ya? Kalian berikan alasannya sesuai dengan jenis-jenis informasi tadi itu. Nah, kemudian setiap budaya memiliki pola berinteraksi yang cenderung berbeda-beda. Apakah tergolong masalah bahasa atau bukan? Apa alasannya? Nah, kemudian yang ketiga, dalam ekspresi seseorang itu terdapat banyak pesan yang harus kita perhatikan. Apakah dia tergolong berkaitan dengan masalah bahasa atau tidak? Nah, kemudian yang keempat, terjadi salah pengertian antara mereka sehingga sering terjadi pertengkaran. Apakah tergolong masalah bahasa atau bukan? Dan yang kelima, seminar itu akan dipublikasikan hasilnya di media massa sosial ya. Jadi di sini kalian hanya menentukan apakah tergolong tergolong bahasa atau bukan ya, masalah bahasa atau bukan, ya atau bukan. Kemudian apa alasannya? Kemukakan alasanmu. Kenapa sampai kalian katakan ya, kenapa sampai kalian mengatakan bukan ya. Jadi 5 poin ini yang menjadi tugas kalian untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi Ibu harap tugas ini bisa kalian kerjakan ya. Bisa kalian kerjakan berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi ya. Karena di awal tadi kita sudah berbicara tentang pengertian dari ceramah, kemudian kita berbicara jenis-jenis informasi yang ada di dalam ceramah ya. Jadi Ibu harap kalian bisa merespon tugas ini dan mengerjakan dengan baik dan segera ya, dan segera mengirimkan hasil kerja kalian kepada Ibu melalui ya WhatsApp ya, melalui WA Ibu, karena kalian sudah tahu nomornya Ibu toh. Nah, jadi silakan kirim pada Ibu hasil kerja kalian ya. Ya, oke. Jadi untuk hari ini pertemuan kita hari ini sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi di minggu berikutnya, masih berbicara tentang materi tentang ceramah, tetapi dengan kompetensi dasar yang berbeda lagi ya. Jadi kita bukan lagi membahas tentang informasi yang ada di dalam teks ceramah, tetapi kita sudah masuk kepada materi lain, masih berhubungan dengan teks ceramah. Oke? Iya, sampai kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang berikutnya ya. Tetap menjaga kesehatan dan tetap memiliki semangat untuk belajar ya. Oke? Selamat pagi.